Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Rizky Oktavian dan ini teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Firdaus. Lalu lanjut ini dengan teman saya. Dengan saya Jawad Maulana Gofar. Dan saya Muhammad Faisal Ramadan. Oke teman-teman, kita hari ini mau bahas apaan ya? Kita hari ini mau bahas, mungkin kira-kira bahas Squid Game kali ya. Oke, boleh Squid Game. Dijelaskan dulu nggak Squid Game itu apaan? Pertanyaan yang menarik. Squid Game itu merupakan permainan tradisional yang emang berada di Korea, yang selalu dimainkan oleh anak-anak kecil yang memang anak-anak sekolah sih bisa dikata. Nah, nama permainannya itu Ojingo Game atau bahasa Latinnya sebenarnya Ojingo Game. Cuma kalau misalkan disebutkan bahasa Koreanya agak cukup sulit ya, Wak. Yang dimainkan di atas lapangan berbentuk cumi-cumi. Nah, terus aku ini mau nanya juga, kalau semisalkan permainan tradisional ini dibuatkan film dan dibahas posternya, apakah lebih menarik atau tidak? Itu bakal jauh lebih menarik ya, apalagi kalau kita bahas film. Ya, betul. Kita mau bahas film yang keberapa nih? Soalnya yang saya dengar itu ada beberapa season kan? Yap. Oke. Bentar, aku mikir dulu. Soalnya di Netflix itu kan ada 3 tipe nih, ada 3 season. Mau film Squid Game yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Dari kalian? Kalau saya sih lebih tertarik yang kedua ya. Oke. Jadi kita akan bahas film yang kedua ya. Bisa tolong dirangkum Betul. kira-kira apa yang bakal kita bahas nih dari film keduanya? Boleh. Mari kita bahas. Film Squid Game yang kedua merupakan drama lanjutan dari Squid Game yang pertama, yang mengambil dari permainan-permainan tradisional Korea, ya seperti yang aku tadi bahas tadi, sebagai kompetisi mematikan bagi orang-orang yang terlilit hutang. Agak cukup menyeramkan ya, untuk mendapatkan hadiah uang besar. Oke, karena kita tuh kan nggak mungkin ya cuma sekedar bahas filmnya doang dan sekedar membahas tentang permainannya aja. Kalau misalkan kita langsung bahas posternya gimana? Seru nggak sih? Boleh. Itu bakal menarik banget ya. Apalagi poster film itu pasti didesainnya dengan sangat luar biasa ya, biar orang-orang itu tertarik nonton filmnya. Kira-kira bagi yang tahu dan bagi yang udah mengulik banget posternya Squid Game itu seperti apa dan apa-apa aja yang dipakai, kira-kira siapa nih yang mau bahas? Antara dari kalian berdua? Dari Jawad atau mungkin dari Faisal? Mungkin dari Jawa dulu ya, menjelaskan tentang representasi dan nilai. Boleh. Sekalian digambarkan representasinya itu seperti apa atau mungkin warnanya bagaimana. Itu lebih menarik gak sih? Mungkin kalau soal warna nanti dijelaskan oleh teman saya Faisal. Baik, boleh. Boleh dijelaskan dari poster film ini mereka merepresentasikan apa ya? Apa ya representasi yang bisa kita dapat dari poster ini? Mungkin dari representasinya ya. Kenapa mungkin dari sini terlihat orang-orang tuh kayak takut gitu ya. Mereka tuh terlihat takut karena mereka semua mencoba untuk bertahan hidup dari sesuatu yang mengejar mereka. Serta insting bertahan hidup mereka pun bermacam-macam. Sehingga di dalam pasal ini pun tampak bermacam-macam gerakan, baik dari cara berlari serta ekspresi mereka. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi begitu ya soal representasi dari poster ini. Kira-kira apa sih yang bisa kita ekstrak dari poster ini? Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil? Bisa tolong dijelaskan Mas Faisal? Oke, kalau untuk nilainya sendiri sih, di sini ada 4 poin ya dari saya. Yang pertama itu, dalam poster ini itu terdapat dari sikap kebersamaan ya. Jadi ini berdua nih. Maaf. Oke. Nah, Loh. ini terlihat ada sikap kebersamaan dalam merangkul satu sama lain, baik itu pertemanan ataupun kekeluargaan. Nah, untuk yang keduanya itu, dari sosok Gihunnya sendiri, yang ini, dia itu menggambarkan sikap keberanian dengan cara melawan sistem permainan yang tidak manusiawi. Untuk yang ketiganya, ada amanat yang bisa diambil dari Squid Game ini adalah semua peserta diperlakukan sama, karena ada beberapa peserta yang memang ini itu bisa dibilang
transgender ya. Jadi mereka itu tidak diperlakukan berbeda gitu. Tidak dinilai tentang perbedaan gendernya antara pria dan wanita. Untuk yang keempatnya itu sendiri ada dari kemanusiaan peserta game ini dijadikan sebagai bahan pertunjukan bagi para miliarder dengan digambarkan mereka ini berlomba-lomba dengan untuk mendapatkan harta kekayaan, tetapi dengan bayarannya itu adalah nyawa mereka sendiri seperti itu. Oke, itu cukup menarik ya. Jadi dari hal yang simpel ini kita bisa menarik banyak konklusi ya bahwa mereka itu bukan cuma sekedar lari, mereka bukan cuma sekedar ngejar sesuatu ya. Ternyata bisa juga dilihat dari nilai moralnya juga. Oke, Betul banget. selanjutnya ini kan kita sudah bahas soal nilai, kita udah bahas soal representasi. Kira-kira ada nggak sih ideologi yang ada di balik poster ini? Kalau ideologi sendiri di sini ada dua ya. Yang pertama itu ada dari individualisme, yang dimana di Squid Game ini banyak karakter menunjukkan konflik antara kepentingan pribadi dan solidaritas kelompok. Jadi contohnya ya, di karakter Sokwu dan Doksu yang memilih bertahan sendiri. Sedangkan yang lainnya itu mencoba bekerja sama seperti Ki-hun yang ini, dan yang ini, yang ini, dan yang ini. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang kedua, ada ideologi kapitalisme, yang dimana Squid Game ini sendiri, yang saya tadi bilang tadi adalah permainan yang dibuat oleh para miliarder yang digunakan untuk kepentingannya mereka sendiri. Seperti Squid Game ini itu menggambarkan bagaimana orang miskin dieksploitasi dengan hiburan dan keuntungan orang kaya. Pemain ini bersaing mati-matian demi uang, menggambarkan kompetisi yang kejam seperti sistem kapitalis di mana hanya yang kuat yang bertahan, seperti itu mungkin. Alright, itu sungguh menarik ya. Eh, bahwa dari hal sesimpel poster aja kita bisa mengambil banyak nilai, kita bisa melihat ideologinya itu seperti apa. Ini cukup menarik untuk sebuah film. Eh, kita sekarang bahas yang lebih umum aja deh. Kalau dari segi desainnya, keren banget ya desainnya. Apakah gaya visualnya juga bisa dijelaskan, Mas Faisal? Untuk gaya visualnya, mungkin kita dari warnanya dulu ya. Jadi warnanya ini terlihat yang dominan itu ada warna merah. Bisa dilihat, yang ini warna merah. Dan ada warna kuning juga, yang memang warna kuningnya itu lebih ke keemasan. Dan yang pasti ada dari kostumnya sendiri, dari warna hijau ya. Nah, untuk artinya sendiri, di sini itu warna merah ini menggambarkan tentang keberanian, darah, gairah, dan kekuatan. Sedangkan untuk warna kuningnya menggambarkan kegembiraan dan permainan anak-anak yang dijalankan para peserta Squid Game. Nah, untuk warna keemasannya sendiri, ini itu menggambarkan kekayaan. Nah, untuk warna hijaunya sendiri menggambarkan lampu hijau dalam lalu lintas yang bermakna bahwa para peserta dipaksa untuk terus melaju untuk tetap melanjutkan permainan apapun resikonya. Nah, untuk yang kedua, kita bisa dilihat dari komposisinya sendiri ya. Yang pertama pasti yang terlihat ini adalah sosok pemimpinnya, yaitu Gi-hun, dari main karakternya aja. Nah, di sini itu dari sosok dari komposisinya itu menekankan sosok Gi-hun yang memiliki peran pemimpin di dalam Squid Game tersebut dan diletakkan paling depan dari peserta Squid Game yang lain. Jadi memang menonjolkan sisi karakter utamanya. Nah, untuk tipografinya sendiri, sini menggunakan font dekoratif ya, dan sangat cocok dengan konsep dari gamenya sendiri yang memang menggambarkan sebuah game gitu. Menggunakan warna pink dan putih, dengan warna putihnya menggambarkan netral, sedangkan untuk warna suasana permainan tradisionalnya itu digambarkan dengan warna pink sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya, Mas Faisal. Dari konklusi semua yang ada di sini, kita bisa mengambil banyak nilai ya. Mulai dari segi visual yang cukup menarik, dari segi representasi, dari segi nilai maupun ideologi bisa menggambarkan ya isi filmnya itu seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin cukup itu aja ya kita hari ini bahas posternya. Karena kalau bahas filmnya bakal lama banget ini. Malah mungkin kita perlu bikin lanjut sendiri.
Oke, itu aja. Terima kasih semuanya atas penjelasannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulannya apa nih yang kita dapat dari film ini? Ya, mungkin dari posternya sendiri sih emang ini terlihat sangat menarik ya. Bisa terlihat bahwa memang film ini itu penuh tanda tanya. Kenapa? Karena memang terlihat dari sini peserta gamenya itu sedang berlari. Nah, kita ini tidak tahu ini berlari karena apa. Karena memang backgroundnya ini tentang permainan anak-anak gitu. Kalau kita telah lebih jauh lagi dari penjelasan yang sebelum-sebelumnya, memang memiliki banyak pesan ya yang terkandung, seperti pesan dari segi kemanusiaan, dari ideologinya pun ada dua, seperti ideologi individualisme dan kapitalisme. Nah, Mungkin sudah cukup seperti yang Faisal sampaikan. Oke, sudah cukup ya dari teman-teman. Terima kasih atas waktunya hari ini udah mau membedah poster film ini bareng-bareng sama kita. Mungkin cukup itu aja ya diskusinya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.